الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir muta'al, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fi'li majid, ya man fi ajli Allah akhz min du'ati wahmi, ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu warda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun ila an qal babu ma yaqulu ba'da zawali syamsi ila al-'asri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar wa nakhusu bi dzikri Haji Aswin wa Ustaz Jamal wal Habib Alwi Albar, mata'ana Allah ta'ala bituli hayatihim wa umrihim asy-syarifah wa jami'ul hadirin hadirat ya insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pembahasan bab doa yang dibaca sesudah tergelincirnya matahari hingga waktu asar. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk niat i'tikaf di masjid agar selama kita duduk di masjid terhitung pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi menyebutkan qad taqaddama idza labisa thawbah wa idza kharaja min baitihi wa idza dakhala al-khala wa idza kharaja minhu, bahwa sudah dijelaskan ya, kita sudah berapa tahun membaca kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi simpulkan kembali bahwa sudah membahas tentang doa dan adab menggunakan baju atau pakaian, begitu juga keluar dari rumah, masuk ke toilet, keluar dari toilet, dan juga berwudu, menuju ke masjid, sampai ke pintu masjid, hingga berada di dalam masjid dan mendengarkan muadzin melantunkan azan dan melantunkan iqamah. Wa ma bainal adzan wal iqamah, dan juga sudah dibahas tentang doa-doa dan amalan-amalan yang diamalkan di antara azan dan iqamah. Wa ma yaqulu idza arada al-qiyam lis-shalah, dan apa yang dibaca apabila dia ingin melaksanakan salat. Wa ma yaqulu fi shalah, apa yang ia baca ketika salat, min awwaliha ila akhiriha, dari awal hingga akhir. Wa ma yaqulu ba'daha, wa hadha kulluhu yushtaraku fihi jami'u shalawati, dan apa yang dibaca sesudahnya dan seluruhnya itu disertakan dengan seluruh salat yang 5 waktu.
Wa yustahabbu al-iktsaru min al-adhkari wa ghairiha, dan dianjurkan memperbanyak membaca zikir dan aktivitas ibadah lainnya minal ibadat akibaz zawal, sesudah tergelincirnya matahari. Jadi alhamdulillah, selama kita membaca kitab Al-Adhkar di Masjid Al-Munawwar, seluruh bab tadi yang disebutkan telah dibahas satu persatu. Jadi Imam Nawawi membahas dengan tertib, dengan berurutan, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali dalam waktu sehari semalam, mengikuti aktivitas ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekedar penyempurna, di mana kalau kita memperhatikan amalan-amalan sunnah semacam ini, begitu juga melaksanakan amalan-amalan wajib, dan kita selama hidup selalu memperhatikan masalah hukum. Apa yang kita lakukan, kita mengikuti hukum Allah. Maka selama hari tersebut, setiap harinya dicatat ibadah, sekalipun dia sedang tidur, sekalipun dia hanya duduk berdiam diri, tidak melakukan aktivitas ibadah apapun, tapi karena hidupnya selalu dia ikat dengan hukum Allah, dengan sunnah-sunnah Nabi, maka perkara di saat mubahat yang mubah juga dihitung pahala. Nah, itu pentingnya kita selalu menerapkan ajaran agama kita, baik itu wajib maupun sunnah. Nah, di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali illallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang konsisten, istiqomah, walaupun sedikit. Masuk ke pembahasan tadi, yang sedikit dari hukum Allah kita jaga sehari-harinya, maka nanti akan tercatat seluruh aktivitas kita itu dianggap ibadah, sekalipun saat itu tidak sedang melaksanakan ibadah. Itu pentingnya istiqomah, pentingnya konsisten di dalam beramal. Apalagi setiap fase, setiap waktu dia berusaha menyempurnakan amalnya, dia berusaha meningkatkan kualitas amalnya. Dari hari ke hari amalannya itu berkualitas, makin baik dan makin baik, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Rasul bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amala an yutqinah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai apabila seorang di antara kalian melakukan satu amalan, dia memperbagus amalannya. Nah, ini berkaitan dengan kualitas. Jadi ada dua hal yang penting, yaitu al-istiqomah, kemudian yang kedua adalah kualitas, ya. Al-ibrah laisa bil kathrah walakin bil jaudah, kata ulama. Yang terpenting itu adalah kualitasnya, bukan jumlahnya. Sayyidina Ali mengatakan, perhatian kalian terhadap diterimanya amal harus lebih daripada amal itu sendiri. Perhatian kalian terhadap diterimanya amal harus lebih daripada amal itu sendiri. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan yang dinilai ahsanu amala, bukan aktsaru amala, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Jadi yang dinilai oleh Allah bukan aktsaru amalah, bukan kuantitas amal, tapi yang dinilai oleh Allah adalah kualitas amal. Makanya dalam Al-Quran gak ada Allah menyatakan yang saya nilai aktsaru amalah. Yang ada di dalam Al-Quran ahsanu amalah. Kami menilai dan menguji kalian, ingin melihat seberapa jauh bagusnya amal kalian, bukan banyaknya amal kalian. Ada 3 nasihat yang disebut oleh ulama thalathu wasaya nabawiyah azimah, 3 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azimah, yang begitu agung dan luhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah di dalam musnadnya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang lahir tahun 209, wafat 273 Hijriah di dalam sunatnya, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, menyatakan anna rajula jaa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, izni wa ujiz, berikanlah nasihat padaku dan ringkaskanlah. Jadi cerdas nih yang bertanya, meminta nasihat kepada Nabi, kemudian diminta yang paling ringkas, paling berbobot. Ma qalla lafduhu wa kathura ma'nah. Yang namanya ringkas, lafadznya sedikit tapi maknanya sangat dalam. Ini yang disebut jawami'ul kalim. Ya, Nabi diberikan mukjizat, sabda beliau ringkas, tidak panjang, tapi kalau dikaji butuh berjilid-jilid. Mutiara ilmu yang terkandung sangat banyak di dalam setiap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu ulama besar mazhab Hambali, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang pendek, ringkas, tapi memiliki makna yang sangat luas, dijadikan satu kitab. Beliau beri judul Jami'ul Ulum wal Hikam, yang artinya ensiklopedia ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Kitab ini khusus membahas hadis-hadis pendek Rasul yang maknanya sangat luas. Baik. Ini seseorang laki-laki datang, wahai Rasul, izni wa ujiz, berikanlah nasihat padaku dan ringkaskanlah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta fi sholatika fasolli sholata muwaddi'in. Ini wasiat yang pertama, al-wasiyah al-ula. Apabila kamu akan melaksanakan sholat, maka sholatlah kamu sholat orang yang berpamitan. Anggap sholat yang kau lakukan pada saat itu adalah sholat terakhirmu. Selepas kamu sholat, kamu akan meninggal dunia. Hasil wasaya, wasiat ini terkandung makna yang pertama, al-ihtimam di sholat, bahwa perhatian terhadap perkara sholat itu satu hal yang sangat penting. Kemudian terkandung makna bahwa ketika melaksanakan sholat harus dilaksanakan sebaik mungkin, sebagus mungkin, sesempurna mungkin, semaksimal mungkin. Sehingga Nabi berikan satu ilmu, salah satu tips. Kalau mau sholat kalian berkualitas, anggap ini sholat terakhir. Selesai kalian sholat, kalian akan meninggalkan dunia. Itu maksud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-wasiyah yang kedua kata Nabi,
Wala takallam bikalamin ta'tazir minhu ghadah. Jangan pernah kalian berucap dengan satu ucapan yang nanti kalian akan meminta maaf di hari kiamat. Wasiat ini mengandung makna adalah hifdzul lisan wa siyanatuh. Kita harus berusaha menjaga lidah kita. Jangan sampai lidah kita yang kita ucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan dosa, mendatangkan murkanya Allah, yang bisa menyakiti hati orang dan seterusnya. Kalimat-kalimat semacam ini akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik, jika tidak maka diamlah. Wasiat yang ketiga, al-wasiyah al-thalithah, wa ajmi' al-ya'sa fimma fi yadain nas. Berusahalah untuk tidak berharap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Wasiat ini terkandung makna adalah kita diajarkan oleh Nabi untuk memiliki sifat qanaah, selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan pada kita, dan tidak perlu memaksakan sesuatu yang memang kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Kemudian mengandung makna adalah at-tawakkul 'ala Allah. Segala urusan yang ingin kita minta, yang ingin kita mau, jangan adukan ke manusia, tapi kamu adukan kepada Allah. Kamu minta kepada Allah. Hakikatnya semua yang ada adalah pemberian Allah. Makhluk hanya perantara, tapi yang memberikan semuanya itu Al-Mu'ti. Makanya Allah punya nama Al-Mu'ti. Apa arti Al-Mu'ti? Yang maha memberi. Minta kepadanya, mengeluh kepadanya. Mengeluh kepada Allah ibadah. Mengeluh kepada Allah ibadah, satu perkara yang baik. Mengeluh kepada manusia bukan akhlak yang baik. Meminta kepada Allah dicintai Allah. Meminta-minta kepada manusia, Allah membencinya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 wasiat ini mengandung kebaikan yang besar di dunia maupun di akhirat. Jadi kita berusaha mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama kita, terutama kitab yang kita baca adalah kitab amalan-amalan doa dan fikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma ruwina, diriwayatkan pada kami fi kitab At-Tirmidzi an Abdullah bin Sa'ib, dari Abdullah bin Sa'ib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'ah ba'da an tazula asy-syamsu qabla zuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhib an yas'ada li fiha 'amalun salih. Qala Tirmidzi haditsun hasanun wa yustahabbu kathratul adhkari ba'da wadhifati zuhri li'umumi qaulillahi ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Diriwayatkan pada kami di dalam kitab Al-Imam Tirmidzi. Beliau lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, dari sahabat bernama Abdullah bin Sa'ib, menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat 4 rakaat sesudah tergelincirnya matahari sebelum zuhur, dan beliau bersabda, pada waktu tersebut dibukakan pintu-pintu langit, maka aku senang jika amal solehku diangkat di waktu tersebut. Hadis ini derajatnya haditsun hasan, hadis hasan, dan dianjurkan memperbanyak zikir sebagai aktivitas ibadah di waktu zuhur, sebab keumuman
firman Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman, wasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji penciptamu, bil asyi, di waktu asyi. Asyi itu waktu tergelincirnya matahari sampai waktu maghrib. Jadi namanya asyi itu dari tergelincirnya matahari hingga mendekati waktu maghrib. Itu namanya waktu asyi. Wal ibkar, dan di waktu pagi, ya, di waktu subuh. Ayat ini menerangkan bahwa di waktu tersebut Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak menyebut namanya, bertasbih kepadanya, dan juga melakukan amalan-amalan ibadah lainnya dengan memperbanyak zikir dan ibadah di waktu tersebut. Nabi SAW melaksanakan sholat 4 rakaat di waktu tergelincirnya matahari sebelum zuhur. Itu yang kita kenal dengan sholat qobliyah. Sholat qobliyah Nabi lakukan sholat zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat. Matahari persis di tengah disebut istiwa. Di waktu tersebut dilarang kita sholat, termasuk waktu larangan sholat yang hukumnya makruh, makruh tahrim, makruh yang mendekati haram, kecuali hari Jumat. Hari Jumat posisi matahari di tengah istiwa, kesunahan sholat tetap dilakukan dan tidak dilarang. Selain hari Jumat, matahari posisi di tengah, itu kita dilarang sholat di waktu tersebut. Nanti sudah tergelincir, condong ke barat, maka di saat itulah diperbolehkan kita sholat. Tapi waktu istiwa itu tidak lama, dia hanya berapa menit, ya, tidak terlalu lama itu waktu, sehingga orang yang sholat di waktu itu, ya, dia menanti sebentar, istihad. Kalau dalam masjid mungkin saat ini istiwa, jangan dulu sholat. Kalau sudah tergelincir sedikit ke barat, maka disunahkan dia sholat, dan itu pertanda dukhul waktu sholat zuhur, tanda masuknya waktu sholat zuhur tatkala matahari sudah tergelincir ke arah barat. Kalau istiwa belum masuk zuhur, sudah tergelincir matahari maka sudah masuk waktu zuhur, maka sudah diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Qobliyah ba'diyah ulama umpamakan seperti sayap burung. Burung kalau terbang dia butuh 2 sayap. Satu sayap dia tidak akan bisa terbang. Diibaratkan ketika kita sholat wajib kita itu terdapat kekurangan. Yang menambal kekurangan dalam sholat wajib kita adalah sholat rawatib. Nama lainnya sholat rawatib, yaitu qobliyah ba'diyah. Maka jangan ditinggal sholat itu. Itu nanti menjadi jabrul atau jabair, penambal kekurangan-kekurangan di sholat-sholat yang wajib, yang 5 waktu. Nanti ada dibagi 2, ada yang muakkadah, ada yang gairu muakkadah. Ada qobliyah dan ba'diyah yang ditekankan oleh Nabi, yang tidak pernah Nabi tinggalkan sholat itu. Dan ada qobliyah ba'diyah yang kadang-kadang Nabi kerjakan, kadang-kadang Nabi tinggalkan. Nah, itu nanti dibahas di kajian ilmu fikih. Qala ahlul lughah al-asyi min zawali syams ila gurubiha. Ahli bahasa mengatakan bahwa asyi itu adalah tergelincirnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Qala al-Imam Abu Mansur al-Azhari, al-asyi 'inda al-Arab ma baina an tazula syams ila an tagruba. Al-asyi menurut, ya, lahjah atau lughahnya orang-orang Arab, itu adalah waktu di antara tergelincirnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Hadis ini hadis derajatnya hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Babu ma yaqulu ba'dal asr ila ghurubi syams. Bab
apa-apa yang dibaca sesudah asar hingga tenggelamnya matahari. Qad taqaddama ma yaqulu ba'da zuhri wal 'asr kadzalika. Sudah diterangkan apa yang dibaca sesudah zuhur dan asar. Wa yustahabbu al-iktharu min al-adhkar fil 'asr istihbaban muta'akkida. Disunnahkan memperbanyak membaca zikir di waktu asar dengan kesunahan yang sangat ditekankan. Fa innaha as-salatul wusta ala qawli jama'atin minas salafi wal khalaf. Karena sholat asar itu sholat yang istimewa, disebut sholat wusta. Apa makna sholat wusta? Sholat yang posisinya di tengah. Dia berada di antara subuh dan zuhur dan maghrib dan isya. Para ulama berbeda pendapat apa sih sholat wusta itu. Ya, jagalah wahafidhu ala sholawati wa sholat wusta, ya. Jagalah sholat yang 5 waktu dan sholat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap kepada Allah dalam keadaan berdoa, atau ditafsirkan juga dalam keadaan berkunut. Qanitin. Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164, wafat 241 Hijriah, berpendapat bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Sholat wusta adalah sholat asar, di mana dinukil satu riwayat sholatul wusta sholatul asar. Sholat wusta adalah sholat asar. Wal Imam Syafi'i yang lahir 150, wafat 204 Hijriah, wa Syekhuh Al-Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, berpendapat sholat wusta sholatul fajar. Sholat wusta itu sholat subuh. Dan dari ayat tersebut menjadi dalil kesunahan kunut subuh. Karena lanjutannya tadi, jagalah sholat, wa hafidhu ala sholawati wa sholah al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat yang 5 waktu dengan sholat subuh. Ditafsirkan sholat wusta sholat subuh. Dan berdirilah ketika melaksanakan sholat subuh dalam keadaan berkunut. Qanitin. Qanitin itu artinya berkunut. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma faraqa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu atau fikr kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqa dunya. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa dunya. Nabi SAW membaca kunut di sholat subuh hingga beliau meninggal dunia. Artinya tidak pernah ditinggalkan. Jadi 2 madhab sunnah kunut subuh, yaitu madhab Syafi'i, madhab Maliki. 2 madhab tidak mensunahkan kunut subuh, madhab Hanafi, madhab Hambali. Ya tasamu, toleransi kalau ada hilaf, ya tasamu. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah muakkadah, kesunahan yang ditekankan. Bahkan kalau lupa kunut subuh, kita disunnahkan sujud sahwi, karena dia bagian daripada ab'ad sholat. Baik. Nah, hidup kalau semacam ini yang kita fokus setiap hari ibadah dan ibadah. Kerja silakan, tapi di pikiran kita kerja wasilah, laisa ghoyah. Ya, tujuan akhirat, dunia perantara, jangan dibalik. Tujuan hidup kita dunia. Allah ciptakan kita bukan untuk dunia. Allah ciptakan kita di dunia untuk menguji kita.
mana yang taat, mana yang tidak taat. Syahadah, jabatan, mobil, rumah, apapun itu hanya wasail, laisa ghayah, perantara, bukan tujuan. Nah, makanya kadang-kadang kita kalau perkara dunia semangat, perkara akhirat kita malas-malasan, alasannya banyak. Ini berarti dia sudah memahami hidupnya di dunia itu sudah keliru. Kadang-kadang kita malu ya, ulama-ulama terdahulu, kaum muslimin terdahulu, ibadah mereka itu untuk diceritakan saja kita capek, saking banyak amalannya. Kita gak perlu jauh-jauh ulama terdahulu itu. Ada ulama yang hidup di zaman kita, seorang ulama ahli hadis, usianya udah 85 tahun lebih, bernama Syekh Muhammad Awamah. Beliau menulis kitab terkenal Atharul Hadits Syarif fi Ikhtilafil A'immatil Fuqaha. Usia 58 tahun, ulama Suriah, tapi sekarang mukim di Turki. Beliau sholat tahajud setiap harinya sejak usia muda sampai hari ini 3 jam di usia 85 tahun. 3 jam sholat tahajudnya. Dan setiap harinya beliau mengajar, beliau belajar, beliau menulis kitab. Kurang lebih satu hari itu 10 jam. Itu dilakukan dari usia muda sampai saat ini. Tujuannya apa? Beliau tahu bahwa ini tempat kesempatan di dunia ini. Yang dikumpulkan adalah pundi-pundi amal yang akan nanti bisa diraih di akhirat nanti. Dan beliau paham bahwa kita hidup di dunia tujuannya bukan untuk hidup di dunia. Kita hidup di dunia untuk tujuan hidup di akhirat. Makanya ketika membaca ayat Al-Quran, Allah selalu mengabarkan hal itu. Kami uji kalian, kami uji kalian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya perhiasan. Tujuannya apa? Adanya perhiasan di dunia ini itu sebagai tantangan bagi kalian agar saya uji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Maka akan ada 2 kelompok. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang namanya ujian, hasilnya pasti itu. Ada yang lulus, min ashabil yamin, dia masuk ke surga. Ada yang tidak lulus, na'udzubillah min zalik, tempatnya di neraka. Wa ma hadhihi dar, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin, wa ma hiya illa qad tariqi ila al-watan, wa ma hiya illa qad tariqi ila al-watan, wa madar illa jannatun liman ittaqa wan narun liman lam yattaqillah fasma'an. Bahwa dunia ini bukan tempat mukim, dia hanya jalan yang dilintasi menuju ke negeri yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Dan surga itulah tempat tinggal yang sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, dan neraka bagi orang yang tidak bertakwa. Maka dengarkanlah nasihat ini. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam syairnya, ulaika, mereka itulah orang-orang yang lolos dari ujian. Dapat apa? Dapat lahum jannatu adnin tajri min tahtil anhar. Mereka diberikan hadiah berada di surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna, diberikan hiasan pada mereka, min asawira, dari gelang-gelang, min zahab, yang terbuat dari emas. Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Jadi
Ini kitab kalau kita amalkan, udah selamat deh. Kitab ini ulama menyatakan bahwa juallah rumah, beli kitab azkar. Bi'id dar washtaril azkar. Jual rumah untuk beli kitab al-azkar. Artinya kitab ini sangat penting, ya, karena kaitan kita sedang ittiba, mengikuti aktivitas ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Sabatu ala ghadabi rasuli wa sahbi wa tabi'in lahum fasal wa tatabbu'i wa madu ala qasdi sabili ila al-huda godaman ala godamin biziddin auza'i. Ya, kita ikuti pelan-pelan saja. Kalau mau buka ini hakikat ibadahnya Rasul, ini kitab gak cukup ini. Makanya para sufi membuat yang namanya tariqah, kita sebut dengan tarekat. Tariqah itu mengambil aktivitas ibadah Nabi. Ada yang mengambil di bagian A, ada yang mengambil di bagian B, ada yang mengambil di bagian C. Saking banyaknya ibadahnya Rasul SAW. Kalau mau ikut persis gak bisa, gak ada yang mampu. Ya, makanya tariqah mengambil, oh ini ambil bagian ini saja. Tariqah yang satu mengambil bagian ini. Ya, makanya muncul tariqah Qadiriyah, tariqah Saziliyah, tariqah Zatkiyah, tariqah Sahrawardiyah, tariqah Sammaniyah, tariqah Ba'alawiyah, Alawiyah. Wow, kafir. Ada. Semuanya ngambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Imam Ali bin Abi Thalib, paling banyaknya lewat Sayyidina Ali. Hanya Said Ahmad Al-Gummari menulis kitab berjudul Al-Burhanul Jali. Kitab Al-Burhanul Jali adalah kitab yang menerangkan sanad tariqah sufiyah yang bersumber dari Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan al-ilmu nahrun wal hikmatu bahrun al-ulama'u hawla nahri yatufun wal hukama'u hawla al-bahri yabusun wal arifun fi sufurin najah yasirun. Kata beliau, ilmu adalah sungai, hikmah adalah lautan, para ulama berputar di sekeliling sungai, para ahli hikmah menyelam lautan, para arif billah, orang-orang yang mengenal Allah, berada di atas kapal keselamatan, yasirun, dia berlayar di atas lautan. Kemudian di sini dikatakan fa inna salat wusta ala qaulihi, ya, salat wusta itu kesepakatan mayoritas ulama salaf dan khalaf. Ini menurut Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi menyatakan salat wusta itu adalah salat terbaik berdasarkan kesepakatan ulama salaf dan khalaf. Setelah salat subuh. Salat subuh itu paling terbaiknya salat, karena paling beratnya salat. Makin berat ibadah, makin besar pahalanya. Ya, dikatakan oleh ulama al-jaza min jinsil amal. Balasan pahala tergantung jenis amal. Al-ajru biqadri nasab. Pahala besar tergantung capeknya dalam melaksanakan ibadah tersebut. Wa kadzalika tustahabbu ziyadah al-i'tina bil azkar. Begitu juga disunnahkan untuk menambah perhatian terhadap zikir-zikir di waktu subuh. Fahatani solatani asah makila fi solatil wusta. Dua solat ini adalah yang paling sahih yang disebutkan di dalam solat wusta, yaitu solat apa tadi? Solat asar dan solat subuh. Wa istahabul iktsaru minal azkar ba'dal asar, dan disunnahkan memperbanyak membaca zikir sesudah solat asar dan di akhir siang. Qala Allah Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurubiha. Bertasbihlah dengan memuji nama Allah penciptamu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari.
qabla ghurubiha. Wa qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah dengan memuji penciptamu di waktu asyi, tadi tergelincirnya matahari hingga tenggelamnya matahari, wal ibkar, dan di waktu subuh. Wa qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal. Di sini disebutkan dengan waktu pagi dan waktu sore. Banyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu imam, ini beliau bahkan tidur pun itu tidak pernah lepas dari wudu dan tayamum. Ini ada ilmu ya, satu ilmu. Orang-orang solihin itu selain memperhatikan masalah ibadah, masalah sholat sunnah, masalah zikir, masalah membaca Al-Quran, tapi yang paling mereka jaga juga adalah masalah apa? Kesucian. Kalau batal wudu, wudu lagi. Bahkan satu imam besar namanya Imam Al-A'mashi. Al-Imam A'mashi ini ulama tabi'in. A'mas itu artinya mata rabun. Ya, di waktu kecil beliau kena penyakit mata rabun sehingga dijuluki dengan Imam Al-A'mashi. Beliau lahir persis di hari syahidnya Imam Husain, 10 Muharram. Tahunnya sama, 61 Hijriah. Jadi Imam Husain syahid, hari itulah hari lahirnya Imam A'mashi. Ada Syekhul Muhaddithin wal Muqri'in. Imam Zahabi menyebut dalam Syiar wa Alamin Nubala, beliau guru besar seluruh ulama hadis yang ada di Kufah dan ahli qiraah. Beliau mengajarkan satu ilmu luar biasa. Setiap waktu dalam keadaan suci. Setiap waktu dalam keadaan suci. Sampai-sampai beliau kalau tidur, kadang-kadang kita tidur ini kan bangun kencing, ya. Ada yang salah memahami, sunnah wudu sebelum tidur. Tapi kan nanti tidur itu membatalkan wudu. Atau nanti kita tidur sebentar akan kencing, apakah wudu lagi? Nah, dijawab oleh para fuqaha bahwa wudu, sunnah wudu sebelum tidur bukan dalam rangka sholat, tapi dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi sebelum tidur. Jadi sunnahnya memang sebelum tidur adalah wudu. Agar kenapa? Agar ruh kita itu suci. Makanya Imam Ghazali menerangkan bahwa ketika orang yang tidur sebelum tidur dalam keadaan berwudu, maka dihitung dia sedang sholat sampai dia bangun tidur. Kutiba musalliyan hatta yastayqadha min naumihi. Ditulis dia sholat hingga bangun tidur. Kenapa? Karena ruhnya itu suci. Ketika dia tidur, jasadnya ini tertidur, ruhnya itu pergi sampai di bawah arsy Allah melaksanakan sholat. Itu kalau tidurnya pakai wudu. Sampai kapan dia sholat? Ruhnya sholat itu sampai dia bangun dari tidur. Itu hikmahnya. Jadi sunnah-sunnah ini luar biasa rahasianya. Ya, ini ilmu-ilmu yang disebut makulat, ma wara tabiat al-umur al-ghaibiyah. Al-umur al-ghaibiyah. Ilmunya Nabi itu ilmu yang metafisik. Ada ilmu yang metafisik, ilmunya Rasul, gak bisa dicerna dengan studi ilmiah atau empiris. Itu hebatnya ilmu Rasul, metafisik. Imam A'mashi mengajarkan, saya setiap hari suci. Kalau wudu batal, saya wudu lagi. Tapi kalau kesulitan, kadang tidur bangun, sudah wudu nih tidur. Ternyata bangun mungkin ke toilet, wudu lagi. Akhirnya wudunya ini jadi banyak. Beliau memberikan tips, kalau memang kesulitan mengulang-ulang wudu, cukup diganti dengan tayamum di dinding rumah, tayamum.
Itu diamalkan oleh Imam Amashi. Beliau punya kelebihan. Ini wafat tahun 148 Hijriah di Kufah, ya. Imam kabir fil hadis. Wafat di tahun yang sama dengan Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Beliau sholat berjamaah 5 waktu, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 70 tahun. 70 tahun sholat berjamaah 5 waktu, tidak pernah terlambat takbiratul ihram. Beliau kalau bicara agama serius, tapi orang aslinya itu, figur aslinya suka bercanda, muda'abah. Satu kali beliau pergi sholat di satu masjid. Sampai di satu masjid, beliau sholat subuh di situ. Imam baca surat Al-Baqarah rakaat pertama. Rakaat kedua imam lanjut baca surat Ali Imran. Imam Amashi sudah, ini habis sholat saya bertegur ini. Selesai sholat, Imam Amashi menghampiri sang imam tadi, mengatakan, wahai imam, ini kamu sudah menyelisih sunnah Rasul. Rasul SAW bersabda, man amman nasa falyukhaffif fa inna khalfahu al-kabir wal-du'if wa dhal hajah. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat, karena makmum di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang lagi kerja, punya hajah. Dibantah oleh sang imam pakai ayat lagi di surat Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Apa maknanya? Maknanya ya kalian makmum gak khusyuk berarti. Saya baca Al-Baqarah, Al-Imran berat bagi kalian, berarti kalian sholatnya tidak khusyuk. Dijawab oleh Imam Amashi, ana rasul khashi'in ilaika fa innaka thaqil. Ketahuilah, benar tuh ayat yang kau baca tuh benar, tapi kamu ketahuilah, saya ini utusan orang-orang khusyuk. Jadi orang-orang yang sholat khusyuk mengutus saya khusus bertemu dengan kamu, menyatakan bahwa sholat kamu itu keberatan, thaqil. Jadi orang-orang yang khusyuk pun merasa berat, karena sholat subuh Al-Baqarah berapa lama itu? Al-Baqarah, Al-Imran. Nah, jadi dia senang bercanda. Satu kali dikisahkan anak beliau nih menatap wajahnya. Beliau kan Amashi ya, ini matanya belekan ya, orang di sini bilang belekan banyak. Jadi rabun tapi air keluar terus. Jadi banyak itu, mohon maaf tai mata itu ya, bisa tepatnya. Istrinya cantik. Istrinya Imam Amashi cantik. Satu kali putrinya duduk sama sang ayah. Putrinya liatin sang ayah, melihat Imam Amashi. Imam Amashi bertanya, wahai putriku, kenapa kau dari tadi lihat wajah ayahmu? Kata putrinya, saya heran, kok ibu mau sama bapak ya? Sampai hari ini saya masih heran. Imam Amashi orangnya senang bercanda, gak marah. Keluar dari rumahnya bilang, wahai putriku, saya mau ngajar dulu ya. Waktu keluar dari rumah mau ngajar, itu keadaan tertawa. Dia mungkin menghayal tadi anaknya mengatakan demikian. Akhirnya murid-muridnya heran, ini sang imam kenapa dari tadi tertawa sendiri ya? Lagi ngajar tahu-tahu tertawa. Habis mengajar ada yang tanya, wahai imam kenapa engkau tertawa? Dia bilang, tadi anak saya mengatakan ketika lihat wajah saya, kok bisa dapat ibunya yang cantik gitu, dengan kondisi. Jadi mohon maaf, ulama hadis mensifati itu secara detail ya. Imam Amashi itu belekan, kulit hitam, kasar tangannya, begitu. Secara fisik mereka terangkan begitu. Satu ketika
Ini diceritakan dalam kitab Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Beliau punya kitab unik, ada 3 yang unik. Kitab pertama judulnya Akhbarul Humqa wal Mughafilin. Cerita-cerita orang-orang dungu dan orang-orang yang pelupa. Jadi ceritanya tuh candaan semuanya dalam, tapi ada hikmah yang diambil. Beliau bandingkan juga dengan kitab kedua yang beliau tulis, Qasasul Azkiya, cerita-cerita orang-orang cerdas. Jadi ada cerita orang dungu, ada cerita orang cerdas, tapi semuanya ada hikmah. Itu hebatnya ulama terdahulu, Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Beliau menulis kitab Khatir, ya, Sayyidul Khatir, memburu ide. Beliau katakan di dalam kitab, jadi kitab itu semua ide yang terlintas ditulis. Itu metodologi agar apa? Faedah itu jangan hilang. Karena kadang-kadang pikiran itu ada ide muncul, kita tidak tulis, hilang. Mau ingat lagi susah. Maka beliau ajarkan tips. Setiap ide baru yang ada di kepala kalian terlintas, tulis. Apapun itu, suatu saat akan bermanfaat bagi kalian. Dijadikan kitab judulnya Sayyidul Khatir, berburu ide dan pemikiran yang terlintas. Boleh ceritakan dalam kitab tersebut, Akhbarul Humqa wal Mughafilin. Imam A'mashi bertengkar dengan istri. Akhirnya beliau keluar dari rumah, mengalah, ya, gitu. Carilah penengah. Nah, dianjurkan kita mencari penengah. Jangan langsung ke orang tua kalau punya orang tua. Oh, tambah kacau. Rumah tangga kalau bawa-bawa orang tua kacau. Karena orang tua pasti bela anak. Itu pilihan akhir. Cari orang yang bijak di situ, orang yang berilmu, yang bijak, dijadikan sebagai penengah. Imam A'mashi mencari salah satu kawannya ahli fikih. Nah, antum kan ahli fikih. Tolong damaikan saya dengan istri saya. Saat ini lagi bertengkar. Siap. Mari kita ke rumah. Diajak ke rumah. Sampailah di rumah Imam A'mashi. Kata kawannya yang ahli fikih, saya datang ke sini ingin mendamaikan kalian berdua. Ini perintah di dalam Al-Quran, ya, yaitu mendamaikan kedua saudara yang bertikai. Innamal mu'minu ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Apalagi suami istri. Saya minta kepada kamu, tolong maafkan ini suamimu kalau punya salah. Kalau dia punya kekurangan, matanya belekan, kulitnya hitam, betisnya kurus, badannya bau, kamu maklumilah, maafkan dia. Imam masih marah, bilang, kamu saya bawa ke sini mendamaikan. Kenapa kau ceritakan aib diri saya yang istri saya tidak tahu sebelumnya, sekarang jadi tahu? Pulang. Karena memang suka bercanda. Imam Abu Hanifah, sejaman dengan Abu Hanifah, waktu datang menjenguk beliau, beliau lagi sakit. Datang Imam Abu Hanifah jenguk. Akhirnya bercanda dengan Imam Abu Hanifah di situ. Bercanda. Tidak lama Imam Abu Hanifah mengatakan, saya izin mau pamit pulang, ya, karena sunnah menjenguk orang sakit tidak bolehlah lama. Sebenarnya saya ingin tiap hari jenguk, ya, tapi dalam agama kita, ya kita jenguk sesekali saja. Kata Imam A'mashi, iya, kamu sesekali jenguk saja kepada saya, jangan datang lagi. Ini bercanda nih, karena kamu tidak jenguk saja saya sudah repot, apalagi kamu jenguk. Wah, kata para ulama, ada yang mudah abah, senang bercanda. Terakhir saya tutup, Imam Abu Hanifah punya dua teman, ya, dua teman dan murid. Satu namanya Ghadi Abi Yusuf, yang satu namanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini murid terbaik Imam Abu Hanifah. Kalau berjalan, Imam Abu Hanifah di tengah, kedua muridnya di kanan dan di kiri. Kedua muridnya punya fisik besar. Imam Abu Hanifah orangnya pendek, tidak besar, kecil. Sehingga ada orang yang mengatakan, wahai Imam Abu Hanifah, kamu seperti huruf nun, ya, dikata lana. Lana itu kan lam panjang, nun pendek, kemudian di akhir ada alif panjang. Jadi saya kan kamu nun,
murid kamu itu yang tinggi alif dan lam. Dibalas oleh Imam Abu Hanifah, iya, tapi kalau tidak ada nun, lah, tidak ada mereka berdua. Kalau nun itu dihapus, maka yang ada huruf lam di awal. Alif gak bisa dibaca, berarti tersisa huruf lam. Artinya apa? Kalau nun tidak ada, lah, dua orang ini tidak ada. Karena dua orang ini adalah murid saya. Nah, itu kecerdasan daripada Imam Abu Hanifah. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan kembali. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.